wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Garut. Nama saya Budi Kurniawan dari SDN 2 Mekarwangi, Kecamatan Talegong. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai supervisor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adetanto Setiawan, CGP Angkatan 9 Kabupaten Garut, asal SD 3 Sukamulya. Dan pada kesempatan ini saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Susilawati dari SDN 3 Mekarmulya, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai coach. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Bagaimana kabarnya nih pada hari ini Pak Dek? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana sebaliknya, Pak? Alhamdulillah sehat. Nah begini Pak Dek, sebelum kita melakukan coaching, Iya, Pak. Gimana, Pak? sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Baik, Pak. Gimana, Pak? Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Ya. yang kita akan pakai pada coaching nanti Pak Ade ya. Iya, betul, Pak. Pada coaching nanti coach dan coaching saya akan amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Iya, Pak. Siap, Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur ILTA atau belum? Iya. Terus kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Pak. Nah untuk itu mungkin bolehkah saya bertanya dulu ke Pak Ade? Boleh, Pak. Boleh. Ya, siap, Pak. Nah untuk pertanyaan yang pertama nih Pak Ade ya, yang akan saya tanyakan ke Pak Ade, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching nanti? Baik, Pak. Dalam pelaksanaan coaching nanti dengan coach, saya kompetisi yang akan saya ambil mungkin yang pertama sih terkait dengan kehadiran penuh, juga terkait dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu, Pak. Mungkin yang kompetensinya yang akan saya ambil, Pak. Oh iya, baik nih. Selanjutnya nih terkait dengan indikator nih. Jadi indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching nanti Pak De? Mungkin kalau dilihat dari indikatornya ya, saya mungkin akan melakukan dan yang saya inginkan coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan coach itu sendiri, Pak. Atau coach ini bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya coach ini, Pak. Oh iya, baiklah. Mungkin untuk sementara waktu saya kira sudah cukup. Mungkin saya cukupkan sekian dulu ya untuk observasi kali ini. Jadi nanti silahkan Pak Ade melakukan coachingnya terhadap coach yang betul. kalau nggak salah Bu Yesi ya Pak Ade ya. Iya, betul, Pak, Bu Yesi. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Mungkin ya akan saya coba. Ya, sama-sama Pak Ade. Silakan Pak Ade. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yesi. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kabar saya sehat. Bagaimana dengan Pak Ade kabarnya? Alhamdulillah, Bu, dalam keadaan sehat walafiat ya.
Begini Bu, ngomong-ngomong nih, tadi saya dengar-dengar Ibu katanya ada beberapa hal yang ingin Ibu ceritakan. Mohon maaf nih, karena saya mungkin ada waktunya hanya 15 sampai 20 menit. Jadi langsung saja Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan Bu? Ya Pak, begini ya. Ini terkait dengan rekan guru di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan konvensional saja. Iya, iya. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran pun juga semakin pesat. Iya, iya. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Biasanya pembelajarannya jadi kurang bervariatif. Seperti itu Pak permasalahannya. Oh gitu. Jadi Ibu mungkin selama ini memperhatikan dan juga mengikuti perkembangan sistem pembelajaran di sekolah Ibu, dan Ibu menilai apa yang disampaikan oleh guru atau rekan guru yang lain di mata Ibu itu masih tetap mengadopsi sistem yang lama, sementara perkembangan zaman sekarang sudah begitu pesat. Oke Bu, saya paham mungkin, tapi ini Bu, mohon maaf, dari percakapan ini atau dari diskusi ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan atau apa yang tujuan Ibu dan apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini Bu? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Pak, seperti itu. Oke, baik ya, sangat mulia sekali ya Bu ya, cita-cita Ibu, karena Ibu mengharapkan adanya perubahan Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau Ibu dapatkan dari rekan-rekan guru yang tadi Ibu nilai masih menggunakan metode-metode yang lama gitu Bu? Perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya Pak, saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajaran yang lebih bervariasi. Saja menggunakan berbagai aktivitas pembelajaran seperti kuisis yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Itu juga sudah lebih baik Pak daripada biasanya. Yang seperti biasanya hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih besar variatifnya saja, seperti itu Pak yang saya harapkan perubahannya. Oke, baik Bu. Nah, setelah tadi saya mendengar apa yang Ibu jelaskan, apa yang Ibu tadi sampaikan, pembelajaran dengan menggunakan variasi metode atau model atau media itu bisa dikatakan itu adalah sebuah kondisi yang ideal ya Bu ya, yang seharusnya seperti itu, yang mungkin sudah menjadi standar ya, dianggap ideal untuk melakukan pembelajaran. Nah, mungkin kalau Ibu perhatikan tadi yang permasalahan Ibu sampaikan kepada saya, kalau seandainya nih kita nilai dari level 1 sampai 10, kira-kira penilaian Ibu terhadap apa yang dilakukan oleh rekan-rekan guru itu ada di level berapa Bu kira-kira? Sepertinya masih ada di level 5 ya Pak, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior semua. Gitu. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 ya Pak ya. 5 ya Bu ya. Jadi kondisi sekarang yang Ibu perhatikan kira-kira ada di level 5 ya begitu ya. Dan untuk meningkatkannya agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah ya, Ibu, mungkin kira-kira yang pantas untuk level ini kan masih ada di level 5 nih, dari 1 sampai 10. Kira-kira idealnya atau yang Ibu ingin capai di level berapa Bu kira-kira? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Pak ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan guru senior.
Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin dilakukan perubahan. Baik, berarti secara bertahap ya Bu ya, tidak langsung ke Iya, level Pak. 9 atau langsung ke 10 secara maksimal, tapi kita bertahap saja, mulai dari level 5 naik 2 level aja dulu ke level 10, level 7 ya Bu ya. Dan untuk itu Ibu, untuk mencapai di level 7 itu kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut Bu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi yang berkaitan, yang bergantian seperti itu Pak. Ya, ya, ya. Maksudnya. Ya. Oke, untuk kegiatan mentoring yang Ibu rencanakan, nanti Ibu mungkin akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya gitu, Bu. Ya, ya Bu ya, seperti itu. Iya, Jadi, Pak. ya, 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 Iya. baik. Dan kira-kira selain daripada 3 strategi yang tadi, mungkin pernah Ibu terapkan dan teman-teman, apa yang Ibu sampaikan itu dari ketiga itu, apakah yang tadi mentoring, terus lagi apa dengan pendampingan individu, apa yang lebih spesifik Bu yang akan Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah ya Pak ya, atau ya. dengan wakakurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang lebih bervariasi, gitu Pak. Ya. Baik Bu, tadi Ibu sudah merencanakan ya tentang mentoring dan pendampingan, juga pelatihan workshop. Nah, untuk selanjutnya ini lebih spesifik lagi nih Bu. Kan tadi ada mentoring, ada pendampingan individu, dan juga ada workshop. Yang lebih spesifik Ibu akan lakukan apa Bu? Kira-kira memilih yang mana agar cepat merealisasikan hal tersebut Bu? Sepertinya yang mentoring ya Pak ya. Kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman atau yang lebih mudah dilakukan guru adalah mentoring Pak. Oh gitu ya. Oke, berarti Ibu memilih mentoring ya Bu ya dalam kegiatan yang akan Ibu rencanakan. Nah, dari kegiatan mentoring ini, kira-kira Ibu Yesi memerlukan support atau masukan, atau mungkin ada rekan sejawat atau siapa yang bisa membantu terlaksananya mentoring tersebut Bu? Kira-kira siapa yang akan membantu? Ada sih Pak, mungkin nanti saya akan minta bantuan rekan guru di sekolah yang memang ahli di bidang IT, atau menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada rekan saya Pak. Ya baik, berarti Ibu akan melakukan kolaboratif mungkin ya Bu, itu istilahnya mungkin ya Bu. Setelah Ibu merencanakan apa yang tadi direncanakan dan sudah tersusun programnya, kira-kira pelaksanaan aksi nyatanya daripada apa yang Ibu rencanakan, kira-kira kapan mau dilaksanakan Bu? Insya Allah secepatnya ya Pak ya, minggu depan nanti, insya Allah saya akan melakukannya Pak. Oke baik Bu, bagus sekali, ini ide-ide yang luar biasa. Ternyata dari Ibu sendiri potensi itu sudah muncul bahwa apa yang menjadi permasalahan Ibu, dengan tadi Ibu merencanakan berbagai kegiatan untuk mengatasi permasalahan. Baik Bu, untuk selanjutnya mungkin kira-kira nih dari percakapan atau diskusi kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan Bu? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Pak ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah
kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Gitu ya. Oke Bu, alhamdulillah ya Bu ya, pada kesempatan ini hasil dari percakapan kita ini Ibu sudah mempunyai gambaran nih. Nah, untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif, tadi udah Ibu sampaikan beberapa solusi dan juga tata cara untuk mengatasi hal tersebut. Oke Bu, mungkin nanti saya kalau Ibu sudah melaksanakan kegiatan tersebut berkabar-kabar ya Bu ya. Saya ingin tahu bagaimana hasilnya dari kegiatan Ibu yang sudah dilaksanakan atau yang sudah direncanakan untuk lebih maju itu Bu. Ya Pak, terima kasih banyak Bapak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan nanti apa yang bisa saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan khususnya di sekolah saya Pak. Ya baik Bu, sama-sama ya Bu ya. Kita juga harus saling berkomunikasi, harus saling berbagi dalam hal apapun demi kelancaran dan kemajuan dunia pendidikan kita. Baik, semoga kita suatu saat atau nanti Ibu setelah melaksanakan kegiatan bisa ngobrol-ngobrol lagi, karena kesempatan mungkin masih padat. Oleh karena itu cukupkan sekian saja ya Bu untuk konsultasinya. Mohon maaf sekali lagi, dan selamat Ibu untuk melakukan kegiatan atau rencana aki yang sudah direncanakan. Begitu Bu, mungkin terima kasih. Ya Pak. Ya Pak, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi. Bagaimana Pak? Begini Pak ya, Ya. kan tadi Pak De sudah melakukan coaching dengan Bu Yesi ya Pak De ya. Iya betul Pak, betul tadi sama Bu Yesi saya melakukan coaching. Gimana tanggapannya Pak? Ya. Jadi begini Pak, sebelum penutupan ini ya Pak ya, Ya. saya akan mungkin sedikit bertanya beberapa pertanyaan yang saya katakan ini pasca observasi mungkin ya. Baik Pak, baik. Yang pertama ini, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi Pak? Ya. Baik Pak, di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita dan menanyakan tujuan, terus juga mengidentifikasi, terus membuat rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga pertanyaan-pertanyaan saya mengarah ke situ, sehingga si coach itu sendiri terbawa alurnya untuk melakukan hal itu. Itu yang sudah saya lakukan Pak. Dan saya memberikan kesempatan kepada coach untuk menemukan solusi dan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya Pak. Oh iya. Baik Bapak ya. Jadi tadi setelah saya amati ketika percakapan Pak Ade dalam coaching bersama Bu Yesi, dari atas dasar tugas saya sebagai observer ya Pak ya, tadi saya melihat bahwa Pak Ade itu memang sudah berjalan dengan baik ya. Ya, terima kasih Pak. Juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Iya Pak. Selain itu, Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada PSI, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami PSI. Iya Pak. Hal lain yang saya amati juga pada coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Iya betul Pak. Nah ini terima kasih Pak. Sedikit nih sebelum berakhir. Iya Pak. Gimana Pak? Ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Ade nih. Siap Pak, siap. Setelah tadi Pak Ade melaksanakan coaching, mungkin kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi dilakukan oleh Pak Ade bersama BSI? Oke baik Pak. Jadi kompetensi yang saya kembangkan ketika tadi akan
coaching dengan Coach, dengan Ibu Yesi, yang saya kembangkan tetap berpatokan terhadap pemahaman atau juga memahami konsep tirta itu dengan proses tirta, sehingga apa yang saya melakukan coaching tadi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga dapat dijawab oleh Coach dan dapat menghasilkan solusi daripada permasalahan Coach itu sendiri itu, Pak. Oh iya, terima kasih ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Iya, amin Pak, amin. Terima kasih Pak atas bimbingannya dan atas Bapak selaku supervisor untuk mengikuti perjalanan coaching tadi. Terima kasih sekali lagi Pak. Mungkin demikian dulu observasi untuk kegiatan kali ini, bermanfaat bagi kita semua ya. Amin ya Pak, amin. Saya tutup saja ya Pak Ada Iya, ya. siap Pak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.